Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah pencemaran udara akan mempresentasikan eh, jawaban dari UTS. Di sini saya Dina Putri Apsari dan teman saya. Saya Diana Evin Husna. Dan saya Ima Yunika. Kami akan menjawab pertanyaan dari UTS pencemaran udara. Baik, nih saya mulai. Mbak, saya lo udah puluhan tahun nih di Jakarta. Hampir tiap hari ini lihat itu gedung-gedung di seberang kayak ketutupan kabut atau asap. Padahal mah udara panas mana ada kabut. Terus juga penasaran kagak ada perasaan kagak ada yang bakar-bakar di tengah hari gini. Emang itu apaan ya? Kok bisa kayak gitu? Oh, itu namanya smoke, Mbak. Smoke itu singkatan dari smoke dan fog yang artinya asap atau kabut. Smoke itu disebabkan oleh hasil dari pembakaran batu bara atau bahan mentah yang menghasilkan senyawa kimia. Hmm, Smoke itu disebabkan oleh contohnya dari pembakaran bahan batu bara itu seperti asap dari kendaraan bermotor, kemudian hasil dari pembakaran di bidang industri, dan pembakaran sampah secara bebas. Waduh, saya baru tahu nih ada yang namanya kayak gituan. Tapi Mbak, ibarat kata kan tuh kabut muncul terus dan bertahun-tahun. Gimana cara ngatasinya ya? Siapa yang bisa ngilangin tuh kabut? Smoke itu kan dari hasil pembakaran bahan bakar ya, yang dimana di dalam smoke itu ada kandungan partikulat seperti karbon monoksida atau CO, kemudian ada NOx dan sulfur SOx, serta ada partikulat debu seperti timbal atau PB. Nah, dari partikulat debu itu kita mungkin bisa menguranginya dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan memanfaatkan transportasi umum. Dapat juga mengganti bahan bakar kendaraan tersebut dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita juga bisa menguranginya dengan tidak membakar sampah secara terbuka. Gitu, Mbak. Oh iya, dan jadi ditanyakan siapa yang bisa ngilangin tuh kabut, yang bisa ngilanginnya itu dari kita sendiri sebagai pengguna dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, bisa dilanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Oh, jadi yang namanya pencemaran udara itu ribet juga ya, Mbak. Tadi Mbak bilang apa sih partikulat ya? Itu emang bikin dampak buruk buat lingkungan sama kesehatan. Kayak gimana? Terus apa kagak ada tuh manfaatnya di partikulat? Oh, partikulat. Partikulat dikenal sebagai kontributor utama zat pencemar yang berdampak terhadap kesehatan. Nah, peningkatan kadar partikulat itu berkait dengan bahaya kesehatan nih seperti penyakit jantung, fungsi paru-paru, kanker paru-paru. Nah, tapi bukan hanya yang kesehatan aja ya, Mbak. Jadi eh, partikulat itu bisa berdampak pada lingkungan juga. Nah, itu dampaknya jika partikulat itu terlalu banyak, nah itu dapat menyebabkan awan terbentuk menjadi tipis. Nah, itu tidak mungkin jadi hujan dan menyebabkan kekeringan. Nah, untuk jangan salah dulu nih Mbak, kalau partikulat itu merugikan terus nih. Jadi nggak merugikan terus ya. Jadi partikulat itu ada manfaatnya juga. Nah, partikulat itu manfaatnya menyebabkan awan itu menjadi terbentuk dan dapat menyebabkan hujan juga. Jadi kalau nggak ada partikulat mungkin nggak akan ada hujan nih Mbak. Buset, bisa gitu ya, Mbak? Mbak, saya jadi mau tanya nih. Kan balik saya naik motor ya, pasti kena tuh polutan. Gimana ya biar saya nggak kena dampak jeleknya polusi udara? Ada saran saya pergi ke kantor atau pulang kantor jam berapa, nggak biar polusinya paling dikit?
Terus saya kudu ngapain aja biar nggak kena polusi. Oke, kalau menurutku ya Mbak, itu kita bisa pulangnya di malam hari. Kenapa sih kok di malam hari? Nah, karena ketika malam tidak ada reaksi pembentukan ozon oksigen, sehingga ozon tidak terbentuk pada malam hari. Oke, lalu untuk langkah pencegahannya itu bisa dengan menggunakan masker mungkin dan tidak berlebihan saat menggunakan parfum karena oke, jadi aku ganti tanya nih. BTW ya Mbak, aku jadi penasaran. Kalau di luar banyak polutan gitu, di dalam ruangan pasti lebih aman dong. Kagak ada kan ya polusi di dalam ruangan. Emang apa coba sumber polusi di dalam ruangan itu? Wih, sebenarnya tuh Mbak, di dalam ruangan itu lebih ada polusinya. Terus bahaya juga buat kita karena polusi udara dalam ruangan itu contohnya kan kita ada kayak debu, terus minyak wangi, terus sama asap rokok. Nah, sementara kalau di luar ruangan itu kan ada yang namanya pengenceran polusi udara. Jadi di luar ruangan itu bisa ada pengenceran polusi udara dan yang di dalam ruangan itu nggak ada polusi pengenceran polusi udara. Hampir ya kalaupun ada itu nggak banyak gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya pengenceran. Jadinya di dalam ruangan polusi udara itu nambah, nggak ada pengenceran dan bahaya buat orang yang ada di dalam ruangan itu. Makanya di dalam ruangan itu banyak orang yang memakai masker itu menurutku cukup bagus karena juga menjaga di kesehatan mereka karena polusi udara itu tadi sih. Wih, mantap bener nih Mbaknya. Eh, kan kita kerjanya di perusahaan konstruksi bangunan. Nah, terus saya dengar-dengar nih, lulusan teknik sipil itu kamlet lagi. Emang apa sih manfaat pencemaran udara buat lulusan teknik sipil? Gimana, Mbak? Oke, sebenarnya ya buat pencemaran udara ini manfaatnya banyak. Biar kita juga tahu gimana cara mm, ngatur buat biar nggak terjadi pencemaran udara yang banyak, terus sama jaga kelestarian lingkungan. Nah, kalau di teknik sipil nih, kita kan orang teknik sipil kan biasanya bangun bangun bangunan. Nah, di situ kan kita juga perlu memperhatikan masalah pembangunan ruangannya kayak gimana. Soalnya di masalah kayak ventilasi deh. Ventilasi itu cukup berpengaruh juga di masalah pencemaran udara karena kurangnya ventilasi itu nanti bakal ganggu di perpindahan udara yang ada di dalam dan nggak ada pergantian secara baik di dalam ruangan dan akibatnya polusi udara yang masuk itu terus bertambah dan terjadi pencemaran yang ada. Terus selain itu kan di teknik sipil itu juga ada kayak bahan baku nih, bahan yang digunakan. Contohnya kayak asbestos yang biasanya dipakai di asbes. Terus ada bahan-bahan lainnya yang mungkin itu juga mengganggu di pencemaran udara. Nah, kayak contohnya asbestos ini udah hampir nggak dipakai sih karena beberapa kita kan tahu dari pencemaran udara karena dia juga menimbulkan pencemaran udara dan mengganggu kayak entah sistem pernafasan atau apa yang mengganggu kesehatan di diri manusia itu gitu Mbak. Oh, ya udah, Mbak. BTW udah sore nih. Saya kerja lagi ya. Makasih ya udah nemenin ngopi hari ini. Oke, siap Mbak. Mungkin itu tadi sedikit pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.